Bismillah. Alhamdulillah, hamdan wa syukran laka ya Allah, salatan wa salaman alaika ya Habiballah, amma ba'du. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Isnaini dalam acara Oase Ramadan program Syiar Penyuluh Agama Islam Kabupaten Pasuruan. Kami ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum. Fadilah puasa Ramadan merupakan tema kita pada sore hari ini, dan telah hadir bersama kita Yai Haji Nurul Huda, yang mana beliau merupakan penyuluh agama Islam Kabupaten Pasuruan dan juga sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pasuruan. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Yai. Alhamdulillah sehat walafiat. Mohon izin Yai, hari ini kita sore hari ini kita mempunyai tema yaitu tentang fadilah puasa Ramadan. Karena banyak sekali masyarakat yang masih belum mengetahui fadilah-fadilah yang bisa kita dapatkan tentunya di bulan suci Ramadan ini. Mohon izin Yai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilah puasa Ramadan yang pertama adalah nilai puasa satu hari di bulan Ramadan itu lebih afdol, lebih besar pahalanya daripada puasa 1000 hari di luar Ramadan. Masya Allah. Ya. Hinggih-hinggih Yai. Jadi sangat disayangkan umpama ada orang yang di bulan Ramadan itu tidak berpuasa. Nggih, mekaten ya, nggih leres. Jadi umpama punya hutang satu hari di bulan Ramadan, itu betul bisa lunas disauri, dikodoi satu hari di setelah hari raya. Tapi pahalanya itu yang tidak bisa dicapai, itu tidak bisa imbang. Nah, maka dari itu umpama pahala satu hari di bulan Ramadan, pahala puasanya ditempuh dengan puasa 1000 hari di luar Ramadan, masih belum banding. Belum banding. Belum imbang. Ya. Kemudian juga di bulan Ramadan melaksanakan ibadah fardu itu adalah sama seperti melaksanakan ibadah fardu 70 kali di luar Ramadan. Masya Allah, 70 itu perbandingannya ya ini. Maka dari itu di bulan Ramadan mari kita laksanakan terutama ibadah fardu, sholat 5 waktu dengan berjamaah. Itu jangan sampai ditinggalkan. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kemudian kalau ibadah sunat di bulan Ramadan itu sama nilainya dengan melaksanakan ibadah sunat 1000 kali lipat di luar Ramadan. Masya Allah, 1000 kali lipat. Maka dari itu sangat rugi kalau orang meninggalkan sholat taraweh di malam Ramadan. Meninggalkan sholat taraweh 1 kali dengan witirnya itu karena 23 rakaat. Itu nilainya sama dengan 23.000 rakaat di luar Ramadan. Jadi kalau meninggalkan 1 kali taraweh dan witir, kehilangan pahala 23.000 rakaat di luar Ramadan. Perbandingannya seperti itu. Iya. Jadi kalau ada orang meninggalkan sholat taraweh 1 kali, kapan mampu untuk mengganti dengan 23.000 rakaat? Kemudian juga baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu memang sangat dianjurkan karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ya. Apalagi tadarus Al-Quran di malam Ramadan. Itu adalah menirukan ya, tadarusnya Nabi dengan malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril dengan Nabi itu setiap malam Ramadan itu tadarus Al-Quran. Al-Quran, Ya. Masya Allah.
Dan memang membaca Al-Quran itu nilainya khatam 1 kali sama dengan khatam 1000 kali di luar Ramadan. Jadi 1 huruf sama dengan 1000 huruf. Ya. Tapi ya juga begitu, amal ibadah yang nilainya ya, sebesar itu atau sebanyak itu pahalanya, itu harus disertai dengan ilmu. Ya, harus disertai dengan ilmu, tidak ikut-ikutan saja, tidak. Ya. Puasa pun lebih-lebih harus dilaksanakan dengan ilmunya puasa, fikih puasa, sholat taraweh juga begitu harus dilaksanakan dengan Dasar ilmunya ilmu. sholat, Nggih, iya, nggih. fikih sholat. Karena memang apa banyak terkadang di bulan Ramadan ini kita hanya terkadang cuma mendapatkan dahaga dan lapar saja, makatan ya itu Ya, yang itu tidak nggak banyak tahu masyarakat ini harus Iya, bagaimana, itu nggak hanya dikarenakan melaksanakan puasa tanpa ilmu. tanpa ilmu. Nggih, Iya. laras. Berarti hanya menggugurkan kewajiban, makatan. Iya. Nggih, Yai. Baca Al-Quran juga begitu, harus disertai ilmu baca Al-Quran, karena dalam Al-Quran itu bacaannya Nggih. banyak bacaan yang tidak sama dengan tulisannya. Tulisan, Ya, nggih. karena khat Utsmani atau khatul Quran, khatul mushaf itu tidak sama dengan tulisan Arab biasa. Ya, karena di Al-Quran itu banyak sekali tulisan yang tidak sama dengan bacaannya. Kadang tulisannya panjang, ya, Nggih. tapi bacaannya pendek. Wala ana abidum ma abadu. Ya. Tulisannya lan nad'uwa tulisannya, tapi bacaannya lan nad'uwa min duni. Pokoknya pendek. Atau lakinna huwallahu itu tulisannya lakinna, ada alifnya. Ya. Nah, kemudian ada tulisan 1 huruf tapi bacaannya harus 3 huruf. Seperti shod tulisannya, awalnya surat shod. Itu 3 huruf, shod. Malahan kalau itu dihitung panjangnya 3 mat ya, 3 alif. 3 alif itu bisa menjadi 6 alif itu hitungannya. Bisa 6 alif. Nah, kemudian ya banyak alif lam mim, kemudian ada hamim. Itu harus diilmoni baca Al-Quran. Berarti memang dalam setiap menjalankan semua peribadahan, tentunya lebih-lebih di bulan Ramadan ini kita memang benar harus menguasai ilmunya, makatan Iya, ya harus harus didasari dengan ngaji. ilmu. Iya, harus ngaji. Kalau tidak ngaji langsung tampil, ini kadang menjadi ya seperti diguraukan oleh orang lain. Pernah kejadian di satu masjid. Nah, itu ada tadarus Al-Quran, ketepatan yang dapat giliran membaca itu syukur bisa membaca aja, enggak pernah ngaji. Ketepatan yaitu gilirannya baca surat An-Naml. Nah, ketika itu surat An-Naml memang awalnya itu adalah tosin gitu. Dan tosin itu 2 huruf. Ketepatan toknya itu harokatnya seperti fathah. Ya, fathah. Kemudian sinnya juga seperti fathah panjang. Tapi itu akhirnya karena tidak mau ngaji, belum sampai di situ barangkali ngaji. Bacanya bukan tosin, baca tosa gitu. Nah, itu gara-gara tidak melaksanakan ngaji Al-Quran. Tidak digurukan. Ya, tidak digurukan. Sebab Al-Quran itu kalau tidak digurukan tidak bisa akan baca dengan benar. Apalagi orang yang baru bisa baca,
gurunya adalah guru terjemah Latin. Oh, nggih, Iya. nggih, nggih, nggih. Karena huruf Latin itu tidak sama, sangat tidak sama, Nggih, tidak nggih. imbang dengan huruf Arab. Kalau dalam huruf Arab ada H, ya. Nggih. Nah, tapi dalam Latin itu tidak ada H itu, yang ada H. KH. Akhirnya H dibaca H. Alhamdulillah gitu. Nggih, nggih, Ya. Mas Yai. Kemudian dot dalam Latin tidak ada. Kalau bahasa Arab dot ada. Akhirnya direkayasa DL. Ya. Akhirnya ghairil magdlubi. Dulu. Magdlubi ya. Nggih, 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 Mas Yai. Itu akibat tidak mau mengguru. Nggih, nggih. Jadi harus menghadap kepada guru kalau Al-Qur'an. Nggih, nggih. Harus ada Sehingga gurunya. bentuk lambe waktu ya, bentuk bibir waktu membaca ya, itu adalah harus persis. Ya, misalnya shot harus mencucu ya. Nah, kemudian mim, mingkem. Dan mingkemnya mim dengan ba itu juga beda. 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 Nggih. Maka dari itu harus mengguru. Nggih, nggih, nggih. Nah, ini kita kembali ke yang fadilah Ramadan tadi ya. Ini kadang kan di bulan Ramadan itu masjid ini kalau rame ketika 10 hari pertama Ramadan, tarawih itu sampai jamaahnya ini sampai tidak cukup masjidnya. Tapi menjelang pertengahan, hampir-hampir ke akhir sudah mulai sepi ya. Nah, ini bagaimana cara membakar semangat kami saya pun juga supaya semangat ini masih terus ada sampai di akhir Ramadan. Mekaten ya, bagaimana? Mohon izin. Jadi itu solusinya yang pernah saya lakukan. Di setiap akan melaksanakan sholat taraweh, Nggih. dibacakan fadilah taraweh. Oh, nggih, nggih, nggih. Dan juga diterangkan fadilah membaca Al-Quran. Juga disampaikan di dalam malam Ramadan sepanjang satu bulan itu ada satu malam yang namanya Lailatul Qadar. Nggih. Kalau orang taraweh dan tadarus Al-Quran ketepatan Lailatul Qadar itu pahalanya lebih baik daripada pahalanya orang ibadah 1000 bulan. Nah, jadi harus telaten itu ketika mau sholat taraweh, pahala sholat taraweh yang pada malam ini tanggal ini Diberikan tahu dulu ya, pada itu jamaah. pahalanya Mekaten. ini. Nggih, nggih, nggih. Nah, maka dari itu mari kita sholat taraweh dengan khusyuk, dengan benar dan Dengan khusyuk. keikhlasan dan khusyuk. Ya. Nggih, nggih, nggih. Kemudian kalau pahala sholat taraweh besok, ya disampaikan juga waktu. Jadi 2 malam disampaikan. Oh, biar besoknya ndak ini ndak Ndak teledor. Nggih, 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 nggih ya, yang ternuwun. Insya Allah itu ada hasilnya. Ada hasilnya. Yang pernah saya lakukan seperti itu. Selain itu juga dihimbau kuliah subuh itu setiap hari itu kalau bisa gitu. Sambil tanya jawab. Tanya jawab. Kalau memang bisa pemateri kuliah subuh itu bergantian biar tidak jenuh. Nggih, laras. Dan babnya ditentukan materinya itu, ditentukan judulnya. Ditentukan judulnya. Ada judul sholat, ada judul zakat, ada judul puasa, ya berbagai macam lah. Untuk menambah pengetahuan, Ya, makaten iya. ya nggih. Yang mengikuti pengajian biar tidak jenuh. Biar nggak jenuh. Lah ini kan memang terkadang begini ya. Jamaah itu lebih senang menjadi makmum sholat tarawih masjid yang cepat. Nah itu bagaimana itu ya? Kadang kan ada ini salah satu masjid yang tarawihnya itu lama karena memang membaca Al-Qur'annya ini benar-benar. Namun orang-orang pasti berpikiran seperti ini. Aduh, jadekku enggak di situ wes. Nanti lama tarawihnya, di situ aja biar cepat. Lah ini bagaimana antisipasinya ya? Antisipasinya yaitu diterangkan sebelum tarawih itu. Oh. Dan imamnya ya juga harus mengambil tengah-tengah. 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 Oke. Jangan sampai terlalu lama,
ya, terlalu lama, Nggih. jangan sampai terlalu cepat. Oh, sedang-sedang saja makaten Iya. Yai. Nggih, Dan nggih. juga diterangkan pada waktu sebelum sholat taraweh. Sebelum sholat tarawih. Dan akibatnya cepat, ya diterangkan. Akibatnya kalau terlalu cepat itu mengakibatkan tidak tomak nina. Tidak tumak nina. Dan orang yang sholatnya tidak tomak nina itu paling jelek-jeleknya pencuri, ya, pencuri tomak nina itu. Nggih, nggih. Asrokus syarik kata Nabi. Nah, jadi biar sadar mereka, ya. Dan diterangkan fadilahnya sholat yang sempurna, Sholat yang diterangkan juga. Alhamdulillah, di akhir dapat kita simpulkan bersama bahwa tentang bagaimana fadilah atau keutamaan di bulan Ramadan sebenarnya bisa kita dapat dengan mudah. Tinggal bagaimana cara kita sebagai seorang muslimah, sebagai seorang muslim untuk mendapatkannya. Tentunya dalam melakukan harus didasari dengan keilmuan, kekhusyuan, dan keikhlasan. Subhanallah, tak terasa 30 menit sudah saya menemani Anda dalam acara Oase Ramadan program syiar penyuluh agama Kabupaten Pasuruan. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Pokjalu Kabupaten Pasuruan, pengarah program acara, dan juga terima kasih kami sampaikan kepada FKPAI Kabupaten Pasuruan dan seluruh tim yang bertugas. Terima kasih juga Yai, matur nuwun, mugi sehat, manfaat, berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Isnaini mohon pamit undur diri dari hadapan pemirsa sekalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.